Bertemu kembali. Pernahkah Anda mendengar tentang meme viral tung 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 sahur? Kalau belum, Anda pasti sudah pernah melihat gambar seorang karakter kayu yang memegang tongkat baseball dengan wajah lucu dan suara khas. Tung 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 sahur. Sempat meledak di TikTok dan media sosial lainnya, menarik perhatian banyak orang karena humor absurd yang unik dan tentu saja karena karakter tersebut sangat aneh tapi juga sangat menggemaskan. Tapi di balik viralitas itu ada sebuah kasus yang menarik dan mungkin sedikit mengejutkan yang melibatkan Garena, pengembang game Free Fire dan pencipta gambar tersebut, seorang kreator TikTok asal Indonesia bernama Noxats. Begini ceritanya, meme Tung 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 Sahur pertama kali muncul pada Februari 2025. Seorang kreator TikTok menciptakan gambar menggunakan teknologi AI yang akhirnya menjadi viral. Karakter ini, meskipun terlihat sederhana, dengan cepat diterima oleh banyak orang sebagai simbol humor absurd yang juga menambahkan elemen tradisional dalam budaya Indonesia dengan kata-kata yang mengingatkan kita pada kentongan sahur. Namun, cerita tak berhenti di situ. Garena, selaku pengembang dari game Free Fire, pada bulan Juni 2025 merilis sebuah karakter baru yang mirip dengan karakter Tung 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 Sahur tersebut. Paket ini termasuk karakter, skin, dan voice pack yang semuanya terinspirasi oleh meme yang telah viral. Tak ada pemberitahuan atau izin sebelumnya dari kreator asli meme tersebut, yaitu Noxas. Dan inilah yang membuat kasus ini begitu menarik dan mengundang banyak perdebatan. Noxas yang awalnya hanya mengunggah karya tersebut untuk hiburan di platform seperti TikTok rasa kecewa. Meskipun ia mengakui bahwa karya tersebut adalah hasil dari AI, ia merasa karya dan ide yang dituangkan dalam perbuatan gambar tersebut adalah miliknya. Itu adalah hasil dari kreativitasnya dalam memberikan instruksi atau prompt pada AI. Tentu saja, ada pertanyaan yang lebih besar di balik ini. Siapa yang berhak atas hak cipta karya yang dihasilkan oleh AI? Apakah AI itu sendiri yang patut diberikan kredit, ataukah manusia yang menciptakan AI untuk menciptakan sesuatu yang baru? Kasus ini menjadi contoh nyata tentang betapa rumitnya perdebatan mengenai hak cipta dalam karya-karya digital yang dihasilkan oleh teknologi. Pada satu sisi, banyak orang berpendapat bahwa karena karya tersebut dibuat dengan bantuan AI, hak cipta harus tetap diberikan kepada orang yang memberikan instruksi dan menciptakan ide di balik karya tersebut. Di sisi lain, ada pandangan yang mengatakan bahwa karena AI yang melakukan eksekusi, maka hak cipta bisa menjadi kabur. Kasus ini jelas menunjukkan bahwa pentingnya untuk memiliki aturan yang jelas mengenai karya yang diciptakan oleh mesin, terutama AI. Mungkin si pembuat hanya ingin dihargai, ya, karena kita harus tetap menghargainya. Karena berkatnya, Indonesia memiliki meme yang mendunia seperti itu. Terdapat banyak perdebatan. Ini hanya pendapat pribadi, bisakah kita kiaskan seperti ini? Ada seorang pelukis melukis di sebuah kanvas. Pelukis itu mengikuti apa yang instrukturnya atau pelatihnya latih kepada dia, tapi karya hasil lukis tersebut diharapkan menjadi karya sang pelatih. Bisakah? Mungkin juga sangat berbeda ranahnya. Atau yang biasanya karya seorang dibuat kredit atau watermark, credit by atau dibuat oleh, jika dari AI harus ada watermark, prom by atau dia prom oleh. Menarik ya, kalau kalian berpikiran yang mana? Bagi Garena, ini adalah langkah kontroversial yang menunjukkan betapa cepatnya perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan tren yang sedang viral tanpa mempertimbangkan hak cipta atau izin dari pihak yang berhak. Mereka mengklaim bahwa karakter tersebut hanyalah bagian dari konten kreatif mereka yang bersifat umum dan tidak secara eksplisit mencuri karya orang lain. Namun, bagi Noxas, ini adalah pengingat bahwa meskipun karya dihasilkan oleh AI, kreativitas manusia yang memberikan arahan tetap patut dihargai. Kasus ini membuka perdebatan mengenai etika penggunaan AI dalam produksi karya seni. Di dunia yang semakin digital ini, sangat mudah bagi karya yang dihasilkan oleh AI untuk menyebar dan menjadi bagian dari budaya populer. Namun, di sisi lain, masih banyak yang mempertanyakan keadilan dan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh teknologi. Jadi, siapa yang seharusnya mendapatkan hak cipta dalam kasus ini? Apakah Garena,
karena mereka telah merilis konten dalam game mereka? Ataukah Noxus, kreator asli dari meme yang kini menjadi tren global? Yang jelas, kasus ini menjadi bukti bahwa dunia digital dan teknologi AI semakin memengaruhi cara kita melihat dan memahami hak cipta, serta bagaimana kita menghargai karya-karya kreatif, terutama ketika mesin mulai berperan besar dalam proses penciptaan. Dan satu hal yang pasti, ini bukanlah kasus terakhir yang akan muncul terkait hak cipta dan AI. Seiring dengan berkembangnya teknologi AI, kita juga semakin sering mendengar perdebatan tentang apakah karya yang dihasilkan oleh AI bisa dibilang orisinil atau justru hanya merupakan salinan dari karya-karya yang sudah ada. Salah satu contoh terbaru adalah ketika beberapa seniman atau kreator AI mencoba meniru gaya visual dari studio legendaris seperti Ghibli. Gaya artistik mereka yang sangat khas dengan pemandangan yang detail, karakter-karakter yang penuh emosi, dan suasana yang magis menjadi saran tiruan oleh program AI. Perdebatan muncul, apakah ini penghormatan terhadap karya Ghibli atau justru pelanggaran hak cipta? Banyak orang yang berpendapat bahwa meskipun AI hanya meniru gaya visual, ide-ide dan estetika yang mendasarinya tetap milik pencipta asli. Di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa penggunaan AI untuk meniru gaya seperti ini adalah bentuk pencurian kreatif yang tidak sah, karena tidak ada izin atau penghargaan yang diberikan oleh kepada pembuat karya asli. Bahkan ada yang berpendapat bahwa mesin harusnya tidak memiliki hak cipta atau mengeklaim karya berdasarkan peniruan, karena itu bukanlah hasil dari proses kreatif manusia. Ini menjadi refleksi yang lebih luas bagi kita semua. Ketika mesin mulai menguasai kemampuan untuk menciptakan suatu seni, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah itu seni? Siapa yang menerima penghargaan atas karya tersebut? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa melindungi hak cipta dalam dunia yang semakin digital dan dikuasai oleh teknologi seperti AI. Jadi, meskipun kita menyaksikan kecanggihan AI dalam meniru dan menciptakan karya-karya seni, perdebatan ini, baik dalam kasus Garena maupun peniruan gaya studio Ghibli, semakin menantang kita untuk mempertimbangkan kembali apa yang kita anggap sebagai karya orisinil dan bagaimana kita memberikan penghargaan kepada kreator, baik manusia maupun mesin. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga kita semua bisa menemukan jalan tengah dalam menghadapi dunia seni yang semakin dipenuhi oleh kecerdasan buatan. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.